Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah di video ini kita akan membahas kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami dari pertama hingga terakhir. Nanti insyaallah kita bahas sedikit-sedikit dari mulai kitab sampai akhir kitab insyaallah dengan penjelasan yang mungkin diringkas agar bisa dimengerti oleh orang-orang awam seperti kita, yang mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada guru-guru setempat atau guru-guru kita untuk lebih jelasnya lagi, karena mungkin nanti bakal ada banyak perbedaan pendapat dalam ilmu fikih. Kita menjelaskan hanya yang ringkas-ringkasnya saja sebagai bentuk luaran dari kitab fikih ini, kitab Safinatun Najah. Nah, kita mulai di sini. Beliau pertama pengarang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun. Adapun fasal yang pertama, beliau sebutkan arkanul islami khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bahwasanya rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa itauz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul bait, dan pergi haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu dalam mengerjakan hal tersebut. Wa faslun, dan fasal selanjutnya beliau katakan arkanul imani sittah. Sedangkan rukun iman itu ada 6. Yang pertama antu'mina billah. Yang pertama engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya beriman adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah itu Maha Esa. Allah itu tidak mempunyai sekutu, dan harus disifatkan kepada Allah segala macam hal yang baik-baik dan dimustahilkan dari zat Allah segala hal yang buruk. Seperti ya kita diberi contoh, kita harus sifatkan kepada Allah itu Maha Kaya, dan tidak boleh mensifatkan kepada Allah bahwasanya Allah itu miskin, Allah membutuhkan kepada yang lain dan sebagainya. Yang kedua wa malaikatihi, dan yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita sama-sama ketahui di sini dikatakan malaikat itu adalah satu makhluk yang berbentuk dari cahaya, yang terbebas dari berbagai macam keburukan, ya, yang mampu merubah bentuk dengan berbentuk yang macam-macam sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib beriman terhadap malaikat yang 10 secara terperinci. Sering kita kenal dan pelajari dari kecil, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan wa Malik. Wa kutubihi, dan juga beriman kepada kutub-kutubnya atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang kitab yang kita wajib kenali ada 4, yaitu kitab Taurah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulihi, dan yang keempat beriman kepada rasul-rasulnya Allah, yaitu yang dimaksud rasul adalah mereka para nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang disampaikan atau apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Yang mana kita harus meyakini juga bahwasanya rasul adalah seorang makhluk yang Allah utus kepada manusia untuk memberikan mereka hidayah, mengatur masalah kehidupan duniawi dan ukhrawi mereka, dan Allah perkuat mereka dengan mukjizat yang Allah timbulkan di tangan mereka untuk menguatkan bahwasanya mereka adalah rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahwasanya bilangan rasul itu ada 313.
dan ada yang mengatakan 315. Dan yang wajib kita imani secara terperinci adalah 25 yang kita kenal dan kita pelajari dari kecil oleh guru-guru kita dan orang tua kita. Dan juga seperti halnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun memiliki sifat-sifat wajib yang patut kita ketahui. Yaitu ada 4 sifat wajib yang kita kenali, yang kita wajib kenali pada diri seorang nabi, yaitu as-sidq, bahwasanya nabi itu pasti orangnya jujur. Wa tabligh, nabi itu pasti menyampaikan semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Wal amanah, dan nabi itu orang yang amanah. Wal fatanah, dan nabi itu adalah orang yang cerdik. Dan mustahil bagi seorang nabi mempunyai sifat kebalikan dari 4 sifat yang tadi. Wabil yaumil akhir, dan juga kita wajib mengimani adanya hari akhir, yaitu hari kiamat. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan kita wajib mengimani segala macam ketentuan baik buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa faslun, dan pasal yang ketiga yang kita baca secara ringkas karena memang pasalnya tidak perlu dibahas tidak perlu dibahas luas karena kita masing-masing mungkin sudah mempelajarinya sejak kecil. Wabil qada faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Fasal beliau katakan di antara makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu zat pun yang patut disembah, yang benar disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah patung. Apakah hal-hal tersebut yang disembah berarti dikatakan Tuhan? Tentunya tidak. Karena yang disebut Tuhan yang pantas kita sembah dan secara benar disembahnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita katakan mungkin selain Allah bisa disembah. Namun sesembahan orang-orang kepada hal tersebut itu tidak didasari dengan sesuatu yang hak. Akan tetapi yang didasari dengan hak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makna la ilaha illallah. Allahu a'lam.